Halo teman-teman semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan melanjutkan ya perbaikan TV Slim yang mana ini awalnya mati total disebabkan eh, diodanya dan pednya konslet ya, sehingga menyebabkan fuse-nya putus. Dan kebetulan ini udah 5 harian ya, jadi belum kita lanjut. Nah, ini malam saya mau lanjutkan. Oke, yang biasa saya lakukan, ini fuse-nya kebetulan belum kita pasang, jadi kita ganti pakai lampu dop. Lampu ini 220 ya, 100 watt. Nah, jadi untuk antisipasi apabila masih ada trouble di bagian PSU. Nah, ini PTC gosingnya nih kita lepas. Nah, sebab ini kalau kita pasang lampunya langsung menyala ya. Jadi teman-teman bisa melepasnya. Dan ini pednya udah saya ganti juga ya. Jadi sebelumnya ini udah kita cek kalau kita basis ini apa namanya, gate-nya ya. Jadi gate-nya menunjukkan 4 volt ya. Jadi ini aman ya, ini udah saya anggap normal ya. Jadi kita makanya ini udah saya pasang. Namun ini kalau kita hidupin ya, ada bunyinya menderik gitu ya, mencuit gitu di bagian trapo PSU-nya, entah disebabkan dari lampu ya, mungkin tenaga yang masuk ke bagian ini mungkin tidak sesuai. Oke, saya coba. Dan ini yang ke playback ya, udah saya kosongin ya, saya lepas nih ya, bagian tegangan B+ yang masuk ke playback, tapi masih bunyi mencuit. Oke, saya mau cobain, kita colokin ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, itu ya, sambil ada tegangannya mencuit ya. Dan coba kita tunggu ya, kita pakai stand ya. Oke, sambil saya colokin, sambil kita lihat tegangan D+ nya berapa volt. Nah, hanya 20 volt. Dan lampunya tidak menyala ya. Oke, mungkin ini mesti langsung ya. Jadi fuse-nya kita pasang. Biasanya memang begitu. Jadi apabila kita pasang lampu ya, entah masih ada yang short, tapi ini memang mesti dicoba ya. Oke, kita pasangin fuse-nya. Kalaupun nanti memang masih ada yang konslet, fuse-nya pasti putus ya. Oke, semoga aman. Nah, oke, kita cobain di sini lah ya, di sini ya, biar kelihatan kalau ada yang konslet. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, masih ya, dicolokin itu aja masih mencuit ya. Coba kita cek sambil kita lihat tegangannya. Aduh, ngaco aja. Wah, masih apa ya? Jadi walaupun fuse-nya udah kita pasang, tapi nggak ada yang bau kosong.
Ini udah saya lepas nih bagian ke playbacknya. Apalagi ya, aduh. Ya, berarti ini kita lepas lagi fuse-nya. Jadi memang ada yang masih ada yang trouble. Jadi demi keamanan, antisipasi jangan sampai short. Nah, kita lepas. Tapi apa ini ya? Ya baiklah teman-teman, semalam videonya belum selesai. Siang ini saya akan lanjutkan. Semalam kita udah jam 1 ya. Oke, semalam sampai, tapi apa penyebabnya ya? Jadi belum ketahuan. Tapi malam itu juga kita temuin. Nah, videonya kita sambung ya. Saya akan kasih tahu penyebabnya. Wow, nyangkutnya. Nah ya. Kok jadi begini? Nah, kita mau balikin gini aja susah. Oke, teman-teman. Jangan di skip videonya, simak sampai selesai supaya nggak ketinggalan jawabannya. Apa yang menjadi penyebabnya? Ya, di sini saya jelasin sedikit, mungkin buat pemula ada yang masih belum paham. Jadi di sini ada triknya untuk perbaiki PSU ya. Jadi hanya butuh tegangan gate. Yang penting di pin gate pada pad ini harus menunjukkan tegangan 4 volt ya lebih dikit lah. Kadang-kadang saya temuin bisa sampai 5 volt. Nah, tapi untuk di TV ini ya, ini umumnya 4,2 volt ya. Di sini nih gate nih ya, tegangan gate-nya nih. Nah, itu udah kita jamin, kita pastikan apabila kita pasangin pad pasti langsung menyala TV-nya ya. Nah, pada video ini pad udah saya pasangin, tegangan 4,2 volt pada gate-nya sudah ada. Namun setelah padnya saya pasang, tegangan B plus-nya hanya 20 volt saja, ditandai atau di trafo switchingnya berbunyi mencuit gitu ya, kenceng pokoknya. Nah, ini kita cobain lagi ya. Di sini kita bunyiin lagi nih. Oke, lampunya masih saya pasang ya, belum diganti fuse. Oke, saya cobain. Kita hidupin lagi, dan di sini lampu tidak akan menyala. Itu tandanya bagian supply dalam tidak ada yang konslet. Ya, saya cobain ya, colokin. Oh, belum disambungin kabelnya. Kabel AC-nya belum dipasang. Kita pasang dulu. Nah, ya, kita hidupin. Nah, ada bunyi mencuit dan tegangan B plusnya masih 20 ya, masih ini belum, coba kita lihat ya. Tegangan B plusnya masih, nah, cuma 40 tuh ya teman-teman. Saya kasih tahu penyebabnya. Nah, ini penyebabnya sudah ada di bagian sekunder ya, atau luar ya, output. Nah, saya akan gunakan skala dioda, dan di sini ada dioda B plus. Coba lihat, menunjukkan 0,4 nih, sini ya. Sini. Oke, 0,4. Kita bolak-balik. Kita balik. 1,3 ya. Oke, saya akan lepas salah satu komponen yang menjadi penyebabnya. Mungkin ini agak sedikit memakan waktu panjang, lama ya.
sebab ini kayak nggak apa-apa, ini buat teman-teman pemula. Nah, saya deketin dulu ya. Oke teman-teman, di sini ya, pada dioda B+ ada komponen yang namanya C507 ya. Ini kapasitor kecil keramik. Saya menggunakan skala dioda ya. Coba. Wow. Coba kita lihat. Nah, menunjukkan nilai 1,4. Ini artinya ini kapasitor ini ada kebocoran ya. Saya gunakan skala ohm, menunjukkan nilai 3,8 kilo. Tuh ya, 3,8 kilo. Nah, jadi komponen inilah yang menjadi penyebabnya, teman-teman. Nih. Ya, oke ya, di samping dioda. Nah, ini nih kecil. Tuh. Kita nggak pasang ya, kita hidupin TV-nya. Oke, lampu masih menempel, dan sekaligus kita cek B+ nya. Jadi ini untuk membuktikan bahwa penyebabnya sudah kita temuin ya. Di B+ ya, atau di sini nih, di yang ke pin playback saya hidupin. Nah, menyala ya. Ini tandanya menyala, bukan konslet ya. Lampunya menyala nih. Di sini tegangan B+ nya 67 ya, dan lampu menyala. Ini bukan konslet. Jadi kita pasang piusnya. Jadi memang butuh tenaga kalau udah begini ya. Ini udah tanpa kita pasangin pius. Piusnya di mana nih? Piusnya kok hilang ya? Oh, ini dia. Kita pasangin piusnya. Kita akan lihat ya. Ini kalau udah begini nggak konslet, walaupun lampunya menyala. Lampu menyala karena itu beban ya, butuh tenaga. Sebab TV-nya sudah on. Saya akan coba hidupin dan sambil dilihat tegangannya ya, B+ nya ya. Nah, 110 dan TV pun sudah menyala. Kita bisa lihat dari tegangan G2 ini ya. Nah, 420. Kita matiin. Nah, ya teman-teman, bisa diganti ya. Ini kalau bisa dipasangin lagi ya, diganti. Ya, kapasitor yang ngesot ya, bocor halus. Ini nilainya saya juga nggak tahu nih sobat, agak sedikit hilang ya tulisannya. Oke, teman-teman bisa cari cabutan di mesin yang sama. Ya, baiklah teman-teman, ini saja video dari saya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.